Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mairani Sagala akan menjelaskan tentang klasterisasi. Menurut Tan pada tahun 2006, clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok, sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. K-means merupakan satu di antara metode data clustering non-hierarchical atau partitional clustering. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi dan merupakan satu di antara metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Pada gambar di bawah ini dapat kita perhatikan bahwa gambar yang pertama original unclustered data merupakan warna biru keseluruhan. Sedangkan clustered data sudah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada berwarna biru, hijau, dan juga merah. Ini adalah setelah dibuat pengelompokan. Data clustering menggunakan metode K-means clustering ini secara umum dilakukan dengan algoritma dasar sebagai berikut. Yang pertama, tentukan banyak jumlah klaster. Yang kedua, alokasikan K buah data ke dalam pusat klaster secara random. Yang ketiga, jarak antara data dan pusat klaster dihitung menggunakan Euclidean distance, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Yang keempat, data ditempatkan dalam klaster yang terdekat, dihitung dari tengah klaster. Yang kelima, pusat klaster baru akan ditentukan bila semua data telah ditetapkan dalam klaster terdekat. Yang keenam, proses penentuan pusat klaster dan penempatan data dalam klaster diulangi sampai nilai sentroid tidak berubah lagi atau telah stabil. Kasus yang kami angkat adalah tentang tingkat keparahan kasus COVID-19 34 Provinsi di Indonesia dengan data yang kami gunakan adalah data per 30 April tahun 2020. Jadi tujuannya adalah mengklasterisasikan tingkat keparahan setiap provinsi di Indonesia dengan metode yang kami gunakan yaitu menggunakan algoritma K-means dan parameter yang diperhitungkan adalah jumlah kasus positif dan juga jumlah kasus meninggal di setiap provinsi di Indonesia. Sedangkan jumlah klasternya kita bagi menjadi 3 klaster, yaitu pertama ada klaster 0 dengan tingkat keparahan rendah, sedangkan klaster 1 dengan tingkat keparahan sedang, klaster 2 dengan tingkat keparahan yang tinggi. Kemudian ini adalah dataset yang kami gunakan data per 30 April tahun 2020. Langkah selanjutnya pada iterasi pertama sesuai dengan algoritma dari K-means, kita tentukan pusat klaster awal secara random. Yang dimana kita dapatkanlah bahwa klaster 0 itu jumlah positifnya bernilai 10, jumlah meninggal bernilai 1. Sedangkan untuk klaster satunya jumlah positif bernilai 15, jumlah meninggal bernilai 1. Sedangkan untuk yang termasuk ke dalam klaster 2 adalah jumlah positif bernilai 1012 dan jumlah meninggal yang nilai 83. Langkah selanjutnya adalah kita mencari jarak setiap data tersebut ke pusat klaster awal yang telah kita tentukan sebelumnya tadi. Yang dimana dengan menggunakan rumus Euclidean distance yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Jadi kita ambil contoh pertama ada jarak data 1 ke klaster 0. Contohnya misalkan D1,1 yang dimana bahwa data kasus positif untuk data pertama yaitu provinsi Aceh itu bernilai 10 dan meninggalnya adalah berjumlah 1. Sedangkan untuk klaster 0-nya jumlah positif bernilai 10 dan juga jumlah meninggalnya bernilai 1. Kita carilah jarak tersebut dengan didapatkan sebagai berikut. Akar kuadrat dari 10 dikurang 10 dikuadratkan ditambah dengan 1 dikurang 1 dikuadratkan dapatlah jaraknya sama dengan 0. Begitu juga dengan jarak data 1, data 2, 3, 4 dan seterusnya ke klaster 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dari perhitungan jarak tersebut kita dapatkanlah bahwa iterasi pertama ini berdasarkan dengan tabel sebagai berikut. Jadi kita cari jarak mana yang paling pendek atau paling kecil. Kita ambil contoh misalkan data pertama jaraknya ke klaster 0 bernilai 0, jaraknya ke klaster 1 bernilai 5, jaraknya ke klaster 2 bernilai 1005,3497. Maka data pertama ini kita bisa masukkan ke dalam klaster 0. Begitu juga dengan data kedua dan seterusnya. Kemudian kita tentukanlah pusat klaster baru yang dimana kita dapatkan dari tabel sebelumnya bahwa klaster 0 itu terdiri dari data ke 1, 4, 5 dan 33, data klaster 1, 2, 3 dan seterusnya, klaster 2 adalah 7, 9, 10 dan seterusnya. Maka pusat klaster barunya misalkan contoh ada klaster 0, jumlah positifnya tadi klaster 0 itu dibagi menjadi ada data pertama 4, 5 dan 33. Maka kita masukkanlah data ke 1, 4, 5 dan 33 kita jumlahkan dibagi dengan jumlah datanya. Didapatkan hasilnya sama dengan 8,75. Begitu juga dengan jumlah meninggalnya dengan rumus yang sama mendapatkan 0,75 dan juga klaster 1 didapatkan dengan rumus yang sama jumlah positifnya 122,61538, jumlah meninggalnya 6,9230769 dan juga untuk yang klaster 2-nya dengan cara dan rumus yang sama maka didapatkan adalah jumlah kasus positifnya adalah 1717,25 dan juga untuk jumlah meninggalnya adalah 152,25. Jadi kita sudah dapatkan pusat klaster barunya seperti yang telah dijelaskan pada perhitungan sebelumnya. Kemudian kita mencari lagi jarak setiap data ke pusat klaster yang baru yaitu pusat klaster iterasi kedua ini. Maka didapatkanlah D1,1 atau jarak data 1 ke klaster 0 itu sama dengan 8,34415 dan seterusnya. Kemudian hasil iterasi kedua didapatkan seperti pada tabel berikut ini dengan cara yang sama juga. Didapatkanlah misalkan contohnya data pertama termasuk ke dalam klaster 0, data kedua termasuk ke dalam klaster 1 dan juga seterusnya
13, maka kita dapatkanlah berdasarkan tabel sebelumnya bahwa klaster 0 itu terdiri dari data ke 1, 4, 5, 8 dan seterusnya. Klaster 1 terdiri dari data 2, 3, 6, 10 dan seterusnya. Klaster 2 terdiri dari data ke 7, 9 dan juga 11. Langkah selanjutnya kita mencari pusat klaster baru lagi yang akan digunakan untuk iterasi ketiga. Maka didapatkanlah klaster 0 jumlah positifnya bernilai 32,6875, jumlah meninggalnya 1,6875, dan untuk klaster satunya 228,2667 dan jumlah meninggalnya 14,33. Kemudian klaster 2-nya jumlah positifnya 2048,333 dan juga jumlah meninggalnya 183,333. Baiklah, setelah didapatkan pusat klaster baru dari slide sebelumnya yang telah dijelaskan, maka kita hitung kembali jarak data berdasarkan rumus Euclidean distance. Sehingga jarak data 1 ke klaster 0 bernilai 22,69791. Jarak data 1 ke klaster 1 bernilai 218,6735695. Jarak data 1 ke klaster 2 bernilai 2046,471806. Kita lakukan hal yang sama pada jarak data 2 ke klaster 0, 1 dan 2, jarak data ketiga ke klaster 0, 1 dan 2 dan seterusnya sampai data ke 34. Sehingga didapatkanlah jarak masing-masing dari masing-masing data ke masing-masing klaster. Kemudian kita cari jarak yang paling pendek atau yang paling kecil tiap data untuk menentukan apakah dia masuk ke klaster 0, 1 ataupun 2. Lalu didapatkanlah data antar klaster dari hasil iterasi ketiga, yaitu bahwa pada klaster 0 terdapat data ke 1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34. Pada klaster 1 terdiri dari data ke 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 24, dan 31. Dan pada klaster 2 terdapat data ke 7. Dan pusat klaster baru didapatkan berdasarkan data hasil rata-rata dari jarak terpendek tiap data dari data antar klaster, sehingga pada klaster 0 jumlah positifnya bernilai 69,52381 dan jumlah meninggalnya bernilai 4,095231. Sedangkan pada klaster 1 jumlah positifnya bernilai 397,09091 dan jumlah meninggalnya bernilai 29,63634. Sedangkan pada klaster 2 jumlah positifnya bernilai 4175 dan jumlah meninggalnya bernilai 371. Setelah didapatkan pusat klaster baru dari slide sebelumnya yang telah dijelaskan, maka kita hitung kembali jarak data berdasarkan rumus Euclidean distance. Sehingga jarak data 1 ke klaster 0 bernilai 59,6042386. Jarak data 1 ke klaster 1 bernilai 388,14869. Jarak data 1 ke klaster 2 bernilai 4181,402277. Kita lakukan hal yang sama pada jarak data 2 ke klaster 0, 1 dan 2, jarak data ketiga ke klaster 0, 1 dan 2 dan seterusnya sampai data ke 34. Sehingga didapatkanlah jarak masing-masing dari masing-masing data ke masing-masing klaster. Kemudian kita cari jarak yang paling pendek atau yang paling kecil tiap data untuk menentukan apakah dia masuk ke klaster 0, 1 ataupun 2. Lalu didapatkanlah data antar klaster dari hasil iterasi keempat, bahwa pada klaster 0 terdapat data ke 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Pada klaster 1 terdiri dari data ke 3, 9, 10, 11, dan 24. Dan pada klaster 2 hanya terdiri dari data ke 7. Dan pusat klaster baru didapatkan berdasarkan data hasil rata-rata dari jarak terpendek tiap data dari data antar klaster, sehingga pada klaster 0 jumlah positifnya bernilai 83,142857 dan jumlah meninggalnya bernilai 3,75. Sedangkan pada klaster 1 jumlah positifnya bernilai 717,8 dan jumlah meninggalnya 63,2. Sedangkan pada klaster 2 jumlah positifnya bernilai 4175 dan jumlah meninggalnya bernilai 371. Baik, kita akan lanjutkan dari hasil iterasi klaster baru dari iterasi itu tadi. Kita lakukan lagi pengukuran persamaan jarak, yaitu dengan iterasi yang kelima, sehingga didapatkanlah bahwa jarak data 1 ke klaster 0 dengan tingkat penyebarannya didapatkan sebanyak 87,58. Begitu juga sampai seterusnya. Nah, setelah sampai jarak data ke 34 klaster 2, maka kita dapatkan hasilnya iterasi kelima sebagai berikut. Kemudian kita cari lagi jarak yang paling pendek antara data pusat klaster 0, 1, 2. Maka dapatkanlah hasil klasterisasi iterasi 5 sebagai berikut. Karena hasil dari sentroid pengukuran jarak iterasi kelima dengan iterasi yang sebelumnya konsisten, maka proses pencarian atau pengulangan data dihentikan. Sehingga kita dapat
menemukan sebuah data klaster baru, yaitu klaster 0 sebanyak 28 provinsi, sedangkan klaster 1 sebanyak 5 provinsi, sedangkan klaster 2 yaitu sebanyak 1 provinsi. Nah, kesimpulannya bahwa masih banyak provinsi yang termasuk dalam klaster 0 dengan tingkat penyebaran COVID-19 tingkat rendah sebanyak 28 provinsi atau persentasenya 82% dengan rentang jumlah kasus positif 3 hingga 230 kasus. Pasien meninggalnya sebanyak 0 hingga 15, ini sebuah rentang prediksi. Sedangkan untuk klaster 1 dengan tingkat menengah ke atas, dengan klaster 2 tingkat penyebaran COVID yang sangat tinggi hanya di satu provinsi, yaitu DKI Jakarta dengan jumlah kasus positif 4.175 dengan kematian 371 kasus. Itu adalah hasil perhitungan terakhir menggunakan persamaan pengukuran jarak iterasi yang kelima. Terima kasih. Oke, dengan saya Muhammad Hanif, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan PlusPK untuk perhitungan klasterisasi. Pertama-tama kita harus mempunyai sebuah dataset dengan format CSV. Ada data, provinsi, jumlah kasus positif, jumlah kasus meninggal. Kita save dengan bentuk format CSV, delimited. Save. Lalu kita buka WK, pilih Tools, pilih Art Viewer, untuk mengganti format CSV tadi menjadi format ARF. CSV. Mengganti CSV, ini dia, open. Lalu kita save as lagi. Ini ARF. Kita close, kita buka Explorer pada WK. Nah, kita buka file tadi yang sudah di-set dengan format ARF. Ini dia. Karena klasterisasi hanya bisa menghitung atribut dengan tipe numerik, maka provinsi ini bukan numerik, maka kita hapus saja, kita remove. Jadi hanya 2 atribut saja yang kita hitung. Itu kasus positif dengan kasus meninggalnya. Itu kita pilih cluster, pilih use metodenya simple k-means, klik ini, double klik. Karena kita hanya ingin membagi menjadi 3 cluster, maka untuk 6 clusternya kita ganti menjadi 3. Oke, lalu pilih start. Nah, ini sudah ada. Di sini ada number of iterations. Iterations itu ada 5. Artinya ada 5 kali perhitungan untuk mendapatkan bagian-bagian dari data tersebut masuk dalam cluster yang mana. Ini ada 3 cluster. Cluster 0 ada 28 data. Cluster 1 ada 5 data. Dan cluster 2 ada 1 data. Untuk melihat visualisasi gambarnya bisa kita klik kanan di sini. Visualisasi cluster assignment. Untuk X-nya kita pilih cluster. Dan Y-nya kita pilih instant number. Nah, ini dia. Ini cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Dan untuk kita melihat provinsi mana saja yang termasuk cluster 1, 2, atau 0, kita save. Kita save ini dengan nama hasil akhir data COVID cluster. Kita save. Lalu kita buka WK, kita pilih Tools, Art Viewer, File, Open, buka file tadi yang sudah save, hasil akhir tadi. Nah, ini dia. Nah, untuk provinsi nomor 1, dia cluster 0, provinsi nomor 2, cluster 0, provinsi nomor 3, cluster 1. Tinggal menyesuaikan saja provinsi nomor 1, 2, 3, sampai 34 dengan data di format CSV tadi. Tinggal disesuaikan saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.